PD Perjuangan di Parlemen Senayan bersatu dalam forum Dewan Kolonel mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Sebagai loyalis Puan, Dewan Kolonel memiliki sejumlah tugas dalam rangka menyongsong Pilpres 2024. Di sisi lain, relawan Ganjar Pranowo akan membentuk Dewan Kopral sebagai tandingan yang akan diisi oleh elemen masyarakat. Upaya para loyalis Puan Maharani untuk mendongkrak elektabilitas tak bisa dianggap main-main. Bahkan sejumlah anggota DPR RI fraksi PDIP itu kini membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Keberadaan Dewan Kolonel yang dicetus Johan Budi itu kerap berkumpul di lantai 7 Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR RI dan diklaim sudah mendapat restu dari Puan Maharani. Anggota Dewan Kolonel sekaligus anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menjelaskan, Dewan Kolonel hanyalah sebutan baginya dan sejumlah anggota fraksi dan bukan organisasi formal terstruktur. Masinton pun menyebut istilah Dewan Kolonel bentuk candaan saja. Dewan Kolonel praktis untuk membantu Puan sebagai pemimpin fraksi di DPR, sedangkan untuk keputusan Capres tetap berada di tangan Ketua Umum Megawati. Ya kami nggak bicara yang lain dong, kami bicara tentang ya Mbak Puan sebagai Ketua DPR dan kami anggap ya sangat mumpuni untuk dalam kontestasi Presiden 2024 begitu ya. Jadi ya kami kelompok-kelompok kecil ini yang berharap gitu ya, bahwa Mbak Puan ini ya layak untuk diusung gitu. Pembentukan Dewan Kolonel itu mendapat sindiran dari relawan Ganjar Pranowo. Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer mengaku heran jika ada Dewan Kolonel yang dibentuk anggota fraksi PDIP di Senayan itu. Noel menyebut pihaknya akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel. Ia meyakini Dewan Kopral bisa bersaing dan dibentuk untuk menyiapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Dewan Kopral disebut bakal berisikan elemen masyarakat, bukan elit politik. Sementara itu, analis politik Kedai Kopi Henry Satrio menilai konsep Dewan Kolonel bukan hal baru dan hanya bentuk konsolidasi di kalangan internal partai. Selain untuk menaikkan elektabilitas Puan, Dewan Kolonel bentukan loyalis Puan dimungkinkan untuk mensejajarkan Puan dengan nama populer lain di Pilpres seperti Prabowo, Anies Baswedan, hingga kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini dibentuk bukan hanya untuk persaingan, untuk menjawab persaingan antara Puan dan Ganjar Pranowo saja. Seperti yang saya katakan tadi, alasannya kenapa? Karena kalau untuk internal PDI Perjuangan yang menentukan pilihan itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri yang memang notabene memiliki hak prerogatif penentuan itu. Tapi Dewan Kolonel ini kalau ditarik garis besarnya, kemungkinan besar juga untuk mempersiapkan siapapun nanti, misalnya Mbak Puan Maharani yang didorong sebagai calon presiden untuk bisa menghadapi calon-calon presiden lainnya. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menganggap inisiatif pembentukan Dewan Kolonel sah-sah saja. Namun diharapkan sejalan dengan tugas kepartaian sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk turun ke lapangan dalam upaya memenangkan kontestasi pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menanggapi pembentukan Dewan Kolonel yang diinisiasi oleh sejumlah anggota DPR. Bagi Puan, hal itu sah-sah saja untuk meningkatkan semangat gotong royong di parlemen. Inisiatif dari mereka, namanya memang seperti itu, namun kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa bergotong royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi, dalam mensosialisasikan semua program ke lapangan dan ditujukan untuk internal. Ini sudah mendapat persetujuan dari. Tapi Ibu merestui. Dari Ibu siapa ya? Ibu dari Bu Puan. Dari Ibu. Ya, semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong royong, tentu saja kan itu salah satu hal yang positif yang bisa dilakukan.